Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mempelajari suatu microcontroller bernama Arduino, tetapi tidak secara fisik, tapi menggunakan sebuah aplikasi simulator, yaitu bernama walkwi.com. Nanti silakan Anda coba ketikkan aja Walkwi di Google, nanti akan muncul di bagian atas ini Walkwi Online ESP32 STM dan Arduino Simulator. Kita klik. Nah, di sini di halaman utamanya ada beberapa pilihan board atau papan microcontroller ya. Nah, nanti kita akan coba latihan yang menggunakan Arduino ya. Kita klik yang Arduino. Nah, untuk tampilan awalnya setelah kita klik board Arduino, banyak sekali contoh-contoh project, tetapi saya sarankan Anda tidak langsung menggunakan project yang kompleks ya, atau yang rumit seperti ini, tapi kita gunakan yang dari awal saja. Kita pilih yang Arduino Uno saja, yang merupakan board yang paling umum digunakan. Kita klik di sini. Nah, perlu saya jelaskan di awal. Jadi fungsi dari board Arduino ini adalah suatu papan kendali atau kendali untuk perangkat elektronik ya, dan bisa juga membaca data dari sensor yang dihubungkan kepadanya. Jadi ini semacam motherboard kecil atau motherboard sederhana yang bisa Anda lakukan pemrograman terhadapnya, dan sifatnya itu embed system. Karena apa? Program yang Anda programkan ke dalam board ini akan tercatat secara permanen dan tidak perlu ada loading operating system dan lain sebagainya, karena dia langsung menjalankan program yang sudah Anda berikan. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan komponennya secara fisik dulu dari Arduino. Di sini adalah IC microcontroller ya, biasanya menggunakan Atmel serinya atau mereknya, dan kemudian di sini ada konektor power supply itu sekitar 5 volt ya. Nah, kemudian ini juga untuk sumber daya juga, tetapi menggunakan USB. Kemudian ini tombol reset, dan kemudian di sini adalah yang kotak-kotak ini nih, Uno 9 dan selanjutnya ini adalah GPIO atau General Purpose Input Output, GPIO. G-nya general, P-nya purpose, I-nya input, O-nya output. Nah, ini GPIO 13, 12 dan selanjutnya. Nah, di sini adalah disebutnya digital, berarti dia bisa menghasilkan sinyal high atau low atau 0 dan 1. Nah, kalau di sini ada yang namanya analog ya, analog in. Nah, berarti ini akan membaca input data dari sensor yang sifatnya analog. Bedanya analog dengan digital adalah kalau digital hanya dua keadaan, on off. Kalau analog itu ada range-nya, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan itu bentuknya adalah angka ya, angka dengan variabel yang ditentukan oleh sensor itu. Nah, selain pin input output juga ada yang namanya sumber daya. Di sini ada 3,3 volt, ini ada 5 volt. Nah, ini biasanya kita akan gunakan untuk perangkat atau peralatan sensor atau kendali ya, seperti motor servo dan lain sebagainya yang membutuhkan catu daya seperti ini. Kita bisa hubungkan. Nah, ini ada GND, adalah sifatnya sebagai ground ya. Nah, VIN ini adalah untuk input tegangan. Di sini ada tombol port reset dan lain sebagainya. Untuk ground kita bisa lihat di sini ada GND 1, 2, 3. Nah, untuk GPIO 0 dan 1 itu fungsinya double ya, sebagai TX RX. Ini biasanya untuk pengembangan perangkat yang lain nanti yang terkait dengan TX dan RX ini. Oke, kita akan coba mulai. Kita akan coba membuat sebuah simulasi sederhana. Kita akan tambahkan sebuah LED. Nah, sebuah LED ini kita akan coba menyalakan lampu LED ini ya, dengan menggunakan board Arduino ini, dengan menggunakan program yang ada di sebelah. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah resistor. Nah, resistor ini fungsinya untuk
kita kasih nilainya ya, kita rubah jadi aja, kemudian nilainya adalah 200. Tujuannya adalah supaya nanti LED-nya tidak gampang rusak karena sumber tegangan dari Arduino ini tidak terlalu berlebih. Nah, misalkan nih kita pasang LED ini ke port 8, kita klik 8 tapi melalui resistornya dulu. Nah, klik di ujung sebelah sini, ini bebas untuk resistor itu posisinya bebas, boleh di mana saja karena tidak ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, kemudian ujung satunya lagi pasang ke kutub positif. Nah, bedanya apa positif dan negatif? Kalau yang positif ini bengkok ya, coba perhatikan kakinya agak bengkok, kemudian di dalamnya itu lebih kecil dan ini agak lebih lebar ya bagian dalamnya, dan kakinya lurus, ini ke negatif. Kalau Anda melihat baterai remote ya dan lain sebagainya, itu biasanya bagian atasnya positif, yang bagian bawahnya adalah ground atau negatif. Nah, bagian negatif ini atau ground ini hubungkan ke port ground yang ada di sini nih. Nah, di sini ya. Nah, ini GND ya, ground. Nah, ini seperti ini. Nah, settingannya cukup sederhana seperti ini. Ya, Bapak coba arahkan sini. Ya, tampilannya agak kurang ini ya. Nah, kemudian karena ini sifatnya GPIO, input dan output, maka kita perlu menyesuaikan dengan menyebutkan pin mode. Nah, kemudian diawali dengan parameternya adalah pin keberapa nih? Oh, 8. Berarti kita tuliskan 8, koma. Nah, sebagai apa? Sebagai output. Kenapa? Dia akan mengeluarkan sinyal digital ke lampu ini supaya bisa menyala atau mati. Nah, setelah disetting bahwa pin 8 ini sifatnya adalah output ya ke lampu LED. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan digital write ya. Sini nih, digital write. Nah, digital write ada dua parameter. Parameter pertama adalah pinnya yaitu pin 8 ya. Yang tadi kita sudah setting, kita tulis di sini pin 8. Koma, dan statusnya ada dua pilihan, high atau low. Kalau high nyala, kalau low itu mati. Kita klik high. Nah, ketika kita nyalakan seperti ini, kita running, nah dia nyala ya, lampunya nyala terus. Nah, karena sifatnya loop ini akan diulang-ulang, berarti nyala, kirim sinyal digital high ke port atau ke pin 8, ulang lagi kirim sinyal high ke pin nomor 8. Nah, supaya lampunya kedap-kedip, maka kita harus tambahkan, nah ini ada perintah khusus ya, delay itu artinya menunda antara satu program, satu kode dengan kode yang lain. Nah, kita kasih angka 1000 itu ada 1000 milisecond, berarti 1 detik ya jedanya. Nah, ini kita coba copy paste. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia menyala, tunggu selama 1 detik, kemudian jalankan atau kirim sinyal digital, tapi sinyal digitalnya adalah low. Tujuannya apa? Mematikan lampu dan tunggu 1 detik. Setelah itu ulang lagi dari awal, yaitu kirim sinyal digital high ya, digital high ke port 8, dia akan nyala, tunggu 1 detik, mati, tunggu 1 detik, nyala, tunggu 1 detik, dan selanjutnya. Kita coba ya. Nah seperti ini. Nah, satu, nah seperti itu. Dan dia ini sifatnya akan looping, mengulang-ulang. Nah, silakan Anda coba praktekkan di komputer Anda masing-masing. Nanti boleh praktek ya, dipindahkan pinnya jangan di 8, di 9, 10, 11, 12, 13, bebas ya. Bebas Anda kerjakan, Bapak kasih waktu ya, kurang lebih 1 jam pertama. Nanti coba buat variasi lampu ya, lampu LED seperti ini. Dengan cara apa? Tambahkan lagi nanti lampu yang lainnya, lampu lainnya, dan resistornya jangan lupa kasih 220 ohm. Nah, nanti satu port ini bisa dipakai bersama-sama. Jadi nanti untuk lampu yang kedua tempel ke ground juga seperti ini. Nanti ada 2 tantangan buat Anda. Masukkan lampu sebanyak 3 ya, terserah mulai port atau pin 8, 9, 10. Jadi ada 3 LED ya, 3 LED lampu. Merah, kuning, hijau. Nanti skemanya kurang lebih sama seperti ini. Kemudian buat programnya, jangan lupa kalau misalkan di sini dipakai 8, 9, 10, berarti ini di copy paste ya.
sebanyak 2 kali lagi di bawah, itu 8, 9, 10 ya. Nah kemudian ini juga tinggal kalian sesuaikan, di copy paste juga. Pertama tantangannya adalah buat lampunya ini jalan merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah seperti itu. Nah kedua, buat jalan, misalkan gini, merah nyala, kuning nyala, hijau nyala, terus baru mati semua. Merah nyala, hijau, kuning nyala, hijau nyala, baru mati semua. Jadi nyala dulu 1 nyala, 2 nyala, dua-duanya nyala nih, kuning dengan maaf Bapak tambahin aja dulu. Nah ini nanti cara merubahnya tinggal diklik ini aja warnanya. Nah tambah lagi, tempel lagi sini, nanti warna hijau. Jangan lupa arahkan nanti pinnya ke sini ya, arah pinnya ke sini juga. Oke, nah jadi nanti merah nyala, kemudian merah dan kuning nyala, merah, kuning, hijau nyala, kemudian jadi nyala semua nih, setelah itu baru mati. Dan nanti itu ada 2 project ya, bikin lampu jalan kayak seperti itu. Yang paling utama Bapak minta kalian buat simulasi lampu traffic light. Nah seperti lampu traffic light itu coba Anda pelajari ya, cara kerja lampu traffic light itu. Kalau nggak salah pertama hijau, berarti kan orang boleh jalan, tiba-tiba berubah dulu kuning beberapa saat, kemudian langsung warna merah. Nah dari merah itu nanti kasih waktu berapa detik ke warna hijau saja, jadi nggak ke kuning lagi, seperti itu ya. Silakan Anda bereksperimen, jika ada kendala boleh maju ke depan untuk berkonsultasi, dan usahakan nanti Anda akan membuat suatu kelompok untuk berinovasi atau berkreasi, membuat suatu project Arduino untuk membuat perangkat sederhana. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.